Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak dan saudara yang masih berada di luar atau di sekitar masjid, di teras, silakan masuk ke dalam karena pelaksanaan pengajian segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, patut kiranya pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, tergerak hatinya untuk datang di Masjid At-Taqwa Rego Jambi untuk sholat isya berjamaah, kemudian mengikuti pengajian rutin setiap Sabtu malam Ahad. Bapak Ibu sekalian, marilah pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Saliadi Ikrom LC MPD dari Madura yang nanti akan mengisi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah jalla 'anil syabih wal mathil wal kufi wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khiratuhu min khalqihi wa khaliluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Fa salatuhu wa salamuhu wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya ta'zimi Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Rogo Jambi, yang dimuliakan Allah, para sepuh, para asatid, jamaah pengajian, hadirin Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, kalimat yang sangat disukai oleh Allah, kalimat yang bisa mengusir kegelisahan dari dalam dada kita, kalimat yang akan memenuhi timbangan, kalimat yang akan memenuhi jarak sepenuh langit dan bumi. Tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalimat yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memiliki makna alhamdulillah, segala puji miliknya Allah. Segala keterpujian yang ada pada kita, yang menempel pada kita, itu hanya karena Allah tempelkan sebentar. Semua keterpujian itu sifatnya sementara, kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka kembalikan keterpujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha terpuji, Zat yang menempelkan sifat terpuji itu, Zat yang maha segala-galanya. Saya sekarang berada di Masjid At-Taqwa. Masjidnya apa jamaahnya? Masjidnya apa jamaahnya ini yang At-Taqwa?
Masjidnya apa jamaahnya? Tegas wae, Pak. Nama masjidnya At-Taqwa, yang mudah-mudahan menjadi doa semua jamaahnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang namanya Masjid At-Taqwa biasanya Masjid Muhammadiyah. Betul, ini Masjid Muhammadiyah. Ya jelas, yang ngundang PCM Rogo Jampi. Dan saya tidak takut, Pak, tidak khawatir. Kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah itu tidak takut. Akhir bulan Ramadan kemarin saya di ujung barat Jawa Timur, perbatasan dengan Jawa Tengah. Saya diminta ngisi pengajian yang mendirikan masjid, ideologinya orang Muhammadiyah, tapi warga sekitar masih kejawen. Jadi sebelum ngisi saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai nyebut kata Muhammadiyah. Sehingga ceramah itu diksinya agak sulit. Sedangkan kesibukan saya di Madura rata-rata kegiatannya di Muhammadiyah. Jadi ada masjid besar, masjid itu didirikan, donaturnya satu orang, namanya Pak Budi. Ada Pak Budi di sini. Beliau bangun masjid di Bojonegoro ujung barat itu, sudah mau masuk Cepu. Masjid itu berdiri kurang lebih menghabiskan dana 10 miliar. Mentereng, bagus, pinggir jalan. Lalu beliau bangun pesantren di belakangnya. Pesantrennya luasnya 100 hektar. Mohon maaf, 10 hektar. 10 hektar luas. Bukan 100 hektar. 1 hektar tuh bisa 1 kecamatan. Itu pesantren sudah menghabiskan dana 100 miliar. Jadi ada 4 lokal, rata-rata 6 lantai. Hampir selesai. Insya Allah tahun ini dioperasikan. Beliau ngundang kami para mubalik itu untuk jamaah sekitar itu agar bisa menyatu dengan masjid, menyatu dengan pesantren. Dengan catatan bicaranya hati-hati. Kalau yang ini enggak, insya Allah aman, Pak. Aman. Baik, mudah-mudahan sebagaimana masjid ini dinamakan, kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya dihubungi oleh Ustadz Abdul Hadi Syamsul Hadi. Beliau dari Lombok tapi sudah lama di Banyuwangi, dan beliau menjadi di antara pengurus di PDM untuk menyampaikan materi malam ini. Tema yang diminta, saya tidak tahu apa ini dikasih tahu ke takmir Masjid Taqwa. Tema yang diminta itu keteladanan seorang pemimpin. Keteladanan seorang pemimpin. Kita baru saja mendapatkan satu keputusan sebagai warga negara di bulan April kemarin, di akhir April, tepatnya di tanggal 22 April, MK memutuskan bahwa yang menang dalam pemilu 02. Nggak tahu jamaah Masjid Taqwa ini 0 berapa ini? Dukungannya menang nggak, Pak? Yang didukung menang nggak? Kalah. Jadi 02 dinyatakan menang dalam sidang MK, kemudian KPU memutuskan beliau berdua sebagai pemimpin. Artinya segala proses memilih pemimpin itu telah selesai. Tinggal bagaimana selanjutnya kita sebagai orang yang terpimpin dan mereka semua yang terpilih, tentu semua rangkaiannya, sebagai orang yang dipimpin. Kalau harus memilih di hadapan Allah tentang beratnya menjadi seorang pemimpin, maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian sekarang menjadi rakyat.
bersyukur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis. Kata beliau, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Kalian nanti, kata Rasul, akan rebutan menjadi penguasa, akan rebutan menjadi pemimpin. Rebutan luar biasa. Di mana-mana, saya yakin di Banyuwangi juga sama. Kadang-kadang satu pohon gambarnya banyak orang. Jadi pohon itu tidak berbuah-buah. Buahnya gambar-gambar. Tapi itu bagian dari fenomena yang tidak kita anggap semuanya negatif, enggak. Tapi itu memang prediksi Rasulullah. Kalian nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Wa sawfa takunu nadamatan yaumal qiyamah. Tapi kalian nanti akan menjadi orang yang menyesal pada hari kiamat. Siapa yang menyesal? Mereka yang banyak menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin tanggung jawabnya berat. Karena itu kalau di kita pada akhirnya di akhirat disuruh milih, maka kita akan memilih untuk tidak jadi pemimpin. Rata-rata ulama terdahulu itu mereka menolak. Dan ketika mereka berijtihad maju sebagai pemimpin, tidak lain itu karena dorongan yang sangat kuat, bukan karena keinginan pribadi, tidak ada. Jadi mereka itu maju ke depan karena didorong. Mohon maaf, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ketika ditunjuk beliau tidak mau, pada pertama kali tidak mau. Dan ketika beliau berdiri pada khutbah pertama, yang beliau katakan apa? Kumtu amamakum walastu bi khairikum. Saya berdiri di depan kalian dan saya bukan yang terbaik. Karena rasa takutnya mengemban amanah itu. Padahal pemimpin itu pada saat itu dipilih karena beliau yang terbaik. Di dalam Al-Quran, setidaknya ini menjadi poin penting yang akan kita bahas malam ini. Ada dua ayat yang berbicara tentang kepemimpinan secara utuh. Secara utuh, sebenarnya banyak ayat berbicara kepemimpinan, tapi secara utuh bagaimana pemimpin itu ditauladani. Saya tidak tahu Pak, sampai jam berapa saya bicara nanti. Tolong kalau terasa lama nanti batu aja Pak. Pertama, itu di surat Al-Anbiya ayat 73. Surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami telah jadikan mereka a'immah, pemimpin, imam. Yahduna bi amrina, pemimpin itu memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan pada mereka, para pemimpin itu yang dipilih oleh Allah. Apa yang diwahyukan oleh Allah? Fi'lal khairat, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'az zakah, menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka semua pemimpin yang telah aku pilih itu, kata Allah, mereka semua menghambakan diri kepadaku. Ayat yang kedua di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum, dan kalau ayat tadi tidak pakai min, wa ja'alnahum. Yang ini di As-Sajdah itu pakai wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, para pemimpin, sama yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Ada dua yang ini, lamma sabaru, satu ketika mereka bersabar, kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka kepada ayat-ayat kami mereka yakin. Maka dari dua ayat ini saya ingin menyimpulkan, nanti akan menjadi pembahasan kita, pemimpin itu
disebutkan di ayat ini dengan kata a'immah. A'immah itu akar jamak dari kata imam. Imam. Saya tanya, yang ngimami di Masjid At-Taqwa kira-kira dipilih karena apa? Dipilih karena apa? Karena bacaannya. Karena dianggap paling ngerti tentang Al-Quran. Maka pemimpin itu, kita orang yang memilih, yang paling perlu kita lihat pertama adalah orang yang paling paham Al-Quran. Masalah kalah menang itu urusan belakang, Pak. Urusan kalah menang belakang. Tapi pemimpin dalam Islam itu pertama yang dilihat adalah dia yang bisa ngimami sholat. Sekarang lihat, pemimpin-pemimpin kita itu paling kompeten di apa? Kira-kira dari mereka, apakah di antara mereka ada yang kompeten ngimami sholat? Bagaimana bacaan Qur'annya ketika sholat? Kenapa saya katakan ini? Sebenarnya banyak varian kata yang artinya adalah pemimpin. Ada imam, ada rois, ada amir, ada malik, banyak. Tapi di ayat ini Allah menyebutkan para imam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menggantikan Rasulullah, salah satu pandangan yang kemudian disepakati oleh para ulama, kenapa Abu Bakar dipilih menjadi pengganti Rasulullah? Kenapa? Karena Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam sholat ketika Rasulullah sedang sakit. Jadi mestinya kita mesti melihat, meskipun ini tidak mutlak satu-satunya, karena ada sisi yang lain yang kita lihat nanti. Tetapi sudut pandang pertama yang perlu kita lihat adalah apakah dia paham baca Al-Quran atau tidak. Makanya yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, ya ummul qaum, yang mengimami kaum, yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin adalah yang pertama, aqra'ahum bi kitabillah, mereka yang paling bisa membaca Al-Quran. Yang lain-lain bisa, ada juga ayatnya. Qawiyun amin, hafizun amin. Dia yang kuat, dia yang dipercaya, dia yang bisa menjaga, dia yang dipercaya. Ada. Tapi ketika kita bicara imam, maka lihat pertama adalah Al-Quran. Ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, sudah siap nikah, calonnya misalnya banyak, opsi calonnya banyak, salah satu yang dilihat oleh bapak dari calon mantu-mantu ini adalah bacaan Al-Quran. Ini yang jarang terjadi. Coba kalau ada calon mantu yang mau lamar, yang ditanya pertama apa? Kerjanya apa, Dek? Di PT apa, Dek? Saya bahkan, Pak, mohon maaf, bahkan saya punya teman akrab, beliau pakar Al-Quran, sekarang punya santrinya sekitar 300 orang. Beliau merintis Al-Quran, dia pendidikan Al-Quran, menikah seorang perempuan, kemudian punya 2 anak. Ini asalnya dari Mesir, istrinya dibawa ke Mesir. Setelah pulang sama anak-anaknya pulang, ketemu dengan mertuanya. Si mertua bilang apa? Masa anak saya mau dikasih makan Al-Quran? Masa anak saya mau dikasih makan Al-Quran? Akhirnya apa? Kawan saya ini sakit hati,
kemudian komunikasi tidak bisa disatukan, akhirnya mereka cerai. Nah, calon mertua, para orang tua, jangan sampai keluar kalimat seperti ini. Oke lah, sebagai jaminan pekerjaan itu diantara yang dipertimbangkan, tidak masalah. Karena anak bapak harus makan, cucunya bapak nanti harus enak hidupnya. Tapi jangan sampai prioritas utama adalah apa? Pekerjaan. Tapi coba ini mulai di Ustaz, gimana mau tes bacaan Al-Quran? Kami juga tidak bisa, tidak masalah. Datangkan Ustaz yang lain. Dilihat, bisa baca Quran tidak? Kenapa? Karena ini nanti akan jadi pemimpin, akan jadi imam. Imam untuk siapa? Imam untuk anaknya bapak dan ibu. Ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Di antara 4 yang ada menempel pada Rasulullah dan itu melekat menjadi sifat wajib. Apa saja? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini harus ada semuanya. Tapi ingat, ketika berbicara masalah imam, misalnya ada imam yang bacaan Qurannya bagus, tapi imam ini akhlaknya jelek. Kira-kira masyarakat setuju enggak kalau dia jadi imam? Dia yang bacaannya bagus, tapi terima kasih Pak, bacaannya fasih Pak, tapi akhlaknya nggak bagus. Kan banyak sekarang Qurannya hafal, tapi enggak di sini, cuma di sini. Kira-kira kalau dia jadi imam, makmumnya senang enggak? Enggak. Yang seperti ini pun enggak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Karena la ya ummul qaum wa hum lahu karihun. Enggak boleh seseorang menjadi imam sedangkan dia dibenci, enggak disukai. Enggak disukai karena apa? Karena akhlaknya, karena perangainya. Maka pemimpin juga ketika dia memimpin, selain diperhatikan pemahaman Al-Qurannya, juga diperhatikan bagaimana iman dan akhlaknya. Ini yang banyak luput. Maka kalau saya tanya kepada para jamaah, kalau di Banyuwangi nanti yang menang menjadi pemimpin itu kira-kira siapa? Yang nyalon-nyalon itu yang menang yang seperti apa kira-kira? Ya Pak, yang menang yang mana kira-kira? Yang pemahamannya bagus, imannya bagus, apa yang fulusnya bagus? Ini kan kita bicara idealnya Pak, idealnya seperti itu. Tapi faktanya ya sudah, itu yang Allah takdirkan. Yang penting kita sudah berjuang, nggak ada masalah, nggak usah dibawa stres, nggak usah. Nah kemudian pemimpin itu temanya kan bagaimana pemimpin bisa diteladani. Pemimpin itu menurut ayat ini diteladani itu karena satu, wa auhayna ilaihim, kami wahyukan kepada orang-orang yang telah dipilih apa? Yang pertama, fi'lal khairat. Pemimpin itu harus berbuat baik. Ini kalimat sederhana yang kita sering dengar, berbuat baik. Nggak boleh pemimpin itu kong kali kong sama oligarki, nggak boleh. Nggak boleh pemimpin itu main transaksi bawah meja, nggak boleh. Dan itu nggak boleh untuk semuanya sebenarnya. Kenapa untuk pemimpin lebih tidak boleh lagi? Karena pemimpin diteladani. Makanya Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Dalam satu riwayat disebutkan, beliau di siang hari pernah tertidur. Kemudian di bawah kasur beliau ada sebiji kurma. Sebiji kurma. Kemudian beliau bangun, tiba-tiba
wallahu alam apa karena ya malum baru bangun tidur, tiba-tiba sebiji kurma itu didahar oleh beliau, dimakan oleh beliau. Lalu kemudian Rasul sadar, di dekat tempat beliau tidur ada kurma yang beliau dapat dari sedekah. Sedangkan beliau ini nggak boleh. Beliau beda dengan kita, haram bagi beliau makan dari hasil sedekah. Akhirnya apa? Dimuntahkan oleh beliau. Itu dilihat oleh istri-istri beliau, diceritakan, kemudian menjadi ramai di antara para sahabat, sehingga dicontoh. Bagaimana takutnya beliau pada sebiji kurma. Sebiji kurma, Pak. Kita berapa kurma yang dah hati-hati ini? Sebiji kurma. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau punya budak. Nah, budaknya satu hari ngasih hadiah makanan. Ya Abu Bakar seneng, ini makanan terasa enak, memang kesukaannya Abu Bakar, dimakanlah makanan itu. Setelah makan kenyang, Abu Bakar tanya, ini tadi makanan kamu dapat dari mana? Seorang khalifah beliau, pemimpin. Si pembantunya, budaknya cerita, wahai khalifah, wahai Abu Bakar, dulu saya sebelum masuk Islam, saya ini jadi dukun, tapi dukun palsu. Dukun yang kalau ada orang, biasanya saya tebak, tapi anehnya setiap saya nebak selalu benar, padahal saya tidak tahu ilmunya. Makanya dukun begitu, Pak. Ada yang dukun beneran, memang punya jin, ada yang dukun palsu. Tapi orang beriman menganggap bahwa semua yang dikatakan dukun itu palsu, tidak boleh diimani, tidak boleh. Nggak tahu kalau yang di sini, daerah sini nih, dukun asli apa dukun palsu? Nah, dukun ini bilang, saya dulu jadi dukun, tapi pura-pura. Lalu dia yang datang ke saya ini sekarang ngasih makanan, ngasih hadiah, karena merasa saya ini masih dukun. Jadi makanan itu diberikan karena hutang budi di masa lalu. Dimakan oleh Abu Bakar. Akhirnya apa? Jari-jari tengah beliau dimasukkan sampai kerongkongannya. Kemudian semua isi yang telah dimakan oleh Abu Bakar Siddiq itu dikeluarkan. Tidak lain apa? Seorang pemimpin harus steril dari barang-barang haram. Satu suap pun, satu tetes darah pun tidak boleh. Filal khairat. Ini berat, Pak. Yang begini berat. Kalau cuma duduk di kursinya, dilantiknya, datang ke bawah dapat kamera, disambut, itu enak jadi pemimpin. Tapi begininya ini yang berat. Kalau dasar di kitab Nasahihul Ibad itu, ada pemimpin yang sudah mau masuk surga, ditarik batal masuk surga gara-gara apa? Ada rakyatnya yang lalai melakukan kebaikan gara-gara tidak diingatkan oleh pemimpin. Gara-gara lalai tidak diingatkan. Begitu juga dengan Umar ibn Khattab. Lebih luar biasa lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah beliau dapat hadiah parfum. Parfumnya banyak, ukuran besar. Si pemberi parfum minta kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membagikan parfum ini menjadi botol-botol kecil, dibagikan kepada orang yang kaum muslimin lah saat itu. Kemudian di pikirannya Umar untuk membagikan parfum ini agar rinciannya itu jelas, ini harus seorang perempuan. Kalau urusan merinci,
apapun itu perempuan ahlinya. Perempuan lebih rinci, Pak. Apalagi kalau urusan belanja, urusan kesalahan, apalagi, Pak. Sekecil apapun itu bisa rinci kalau perempuan. Nah, kata Umar bin Khattab, saya menginginkan perempuan yang membagi parfum ini perempuan yang soleha, dan dia harus bukan dari keluarga saya, harus. Istrinya bilang, kata istrinya Umar bin Khattab, wahai khalifah, saya bisa dan saya meyakinkan Anda, saya tidak akan curang. Saya akan bagikan parfum itu sesuai dengan kehendak Anda. Saya akan bagikan serinci mungkin, sekecil mungkin. Kata Umar apa? Kalau nanti ketika kamu menuangkan parfum itu, ada sedikit saja yang tersentuh tanganmu. Kan orang kalau menuangkan parfum mesti ada yang nempel di tangan itu. Lalu kamu usapkan ke lehermu atau usapkan ke pakaianmu, siapa yang mau bertanggung jawab di hadapan Allah? Jadi urusan parfum yang sekecil itu, kehati-hatiannya luar biasa. Ini pemimpin. Makanya saya Pak geli dulu, Pak. Perut saya tuh geli. Ada pemimpin yang diibaratkan Umar bin Khattab. Pernah dengar tak? Seperti Umar bin Khattab. Masya Allah. Umar itu, Pak, ketika beliau berada di tempat keranda mandikan jenazah, ketika dimandikan, di sininya ini, di pundaknya Umar ini lebam hitam penuh. Hitam. Kenapa? Karena selama 10 tahun, selama beliau menjadi khalifah, beliau tiap malam membawa gandum ditaruh di punggungnya dan keliling seluruh kota Madinah. Beliau keliling nyari rakyatnya mana yang kelaparan, dan banyak kisah tentang itu. Dicari ketuk pintu. Bahkan dalam sebagian asar disebutkan Umar pernah nganter gandum, nyari orang yang kelaparan, nyari rakyatnya yang membutuhkan. Tiba-tiba ada seorang yang membacakan ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Lalu beliau tersungkur menangis dan pingsan. Pingsan ketika ngantar itu. Maka dari sinilah fi'lal khairat. Hati-hati, kita yang sedang mimpin, berikan contoh terbaik. Berikan contoh terbaik. Apa yang bisa kita berikan? Nabi SAW menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyyatih. Setiap kalian pemimpin. Kalau kata Ki Hajar Dewantara apa? Ingarso sung tulodo. Yang namanya pemimpin harus ngasih tauladan. Dan ini kenapa fi'lal khairat ini sering gagal, karena pemimpinnya tidak memberi contoh. Pernah dengar enggak? Hakim terlibat suap. Pernah? Pernah. Harusnya tugas hakim apa? Menghakimi orang yang melakukan suap. Hakimnya bisa disuap, ini gimana? Ini sulit. Maka ingatkan keluarga kita, dan kita semua ingatkan diri kita, berikan contoh yang baik. Kalau imam, jadi imam, ini jadi imam, apalagi imam sholat, imam di keluarga, segala macam, yang berat adalah memberikan contoh yang baik. Karena kita ditiru. Kalau ada istilah, kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Fi'lal khairat. Ada seorang khalifah dari Bani Umayyah. Kalau tidak salah khalifah ke-9. Ini jabat tidak sampai 2 tahun. Sekitar 1 tahun 9 bulan. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau
ketika musim salju, musim dingin, bukit-bukit itu kan bersalju. Beliau menyuruh kepada beberapa amil yang bertugas di Baitul Mal untuk membawa gandum ditabur di bukit-bukit. Silakan gandum-gandum ini tabur di bukit-bukit sana. Orang-orang yang disuruh protes, wahai khalifah, masa kita melakukan ini? Kenapa kita melakukan ini? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak mau. Sejarah mencatat. Lalu saya tanya di hadapan Allah, burung-burung yang atas di bukit itu kelaparan di masanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi burung yang di bukit itu difikirkan. Padahal kalau secara fikih mungkin kita akan berkata, bukan tanggung jawab dia. Dipikirkan, apalagi rakyatnya. Kemudian instruksinya pemimpin itu, wa iqamis shalah, dirikan salat. Ini Pak, perhatikan juga, wa iqamis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau sibuk banyak pikiran, beliau segera sholat. Rumus dari segala problem, kalau mau cepat keluar dari masalah, sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah, sholat. Lihat sholatnya. Dan ini yang diwahyukan oleh Allah kepada para pemimpin itu dari kalangan para nabi. Bagaimana mereka mendirikan sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi Muhammad kalau banyak urusan segera salat. Nanti ada seorang khalifah kedua di dinasti Abbasiyah, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Persis beliau mengamalkan amalan ini. Sehingga di tempat kerja beliau itu ada tempat musholla khusus. Jadi kalau sekarang banyak kantor ada mushollanya, itu luar biasa. Kita banyak tugas, yang guru-guru ini banyak tugas. Bentar-bentar ada perubahan kurikulum segala macam, stres sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Nah, pemimpin itu harus banyak dekat dengan Allah. Karena pemimpin itu cobaannya banyak. Dari sana sini cobaannya banyak. Apalagi zaman sekarang. Tidak tembus dengan uang, disogok dengan perempuan. Tidak tembus perempuan, diancam keluarganya, sampai pembunuhan segala macam. Tidak ada penolong kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya yakin di antara jamaah sekalian ini ada yang jadi pemimpin. Jangan jauh-jauh dari sholat. Kalau Abu Ja'far Al-Mansur tersebutkan di kalimatnya, la yufariqu musalla, seakan-akan dia tidak berpisah dengan tempat sholatnya. Sederhananya, kalau kita banyak tugas keluar, upayakan bawa sejadah. Pusing dikit, sholat, ya Allah, saya kesulitan, ya Allah, saya minta. Saya ada problem, ya Allah. Karena dengan pertolongan Allah, segala yang dianggap kuat itu menjadi lemah. Tetapi sesuatu yang dianggap lemah bisa jadi itu adalah kuat dengan pertolongan Allah. Ingat perang Badar. Perang Badar jumlahnya umat Islam berapa? 300 orang. Lawannya berapa? 1000 lebih. Hitungan matematis, siapa yang menang? Yang 1000. Tapi dengan pertolongan Allah, yang 1000 kalah. Fir'aun, Nabi Musa ketika lari, Nabi Musa lahir dengan kaumnya. Nabi Musa ketika dilahirkan, Nabi Musa dilemparkan di atas air. Gak ada satupun yang melihat. Ibunya hanya diilhamkan, wa auhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yam. Taruh ke peti, dilempar. Pertanyaannya adalah, apakah air bisa menenggelamkan Nabi Musa? Enggak.
Padahal sungai Nil itu luas dan arusnya deras. Sebaliknya Fir'aun dengan segala kekuatannya, tentaranya, penyihirnya, disokong oleh banyak oligarki segala macam, dia tenggelam di air, sama-sama air. Air yang tidak ditolong oleh siapapun itu bisa menyelamatkan Nabi Musa. Tapi air yang dengan segala kekuatannya dihadapi, tetap Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Makanya ayat menyebutkan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Makanya minta dalam solat kepada Allah, khususnya kita para pemimpin. Ini kalau pemimpinnya beriman, solat, wa ita'az zakah, kemudian keluarkan zakat. Jadi pemimpin itu jangan pelit. Jangan pelit. Jadilah pemimpin yang seperti Umar bin Abdul Aziz. Semakin banyak memberikan, semakin Allah ganti. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Abu Ja'far al-Mansur mau naik sebagai khalifah, beliau didatangi oleh seorang ahli tafsir saat itu, namanya Muqatil bin Sulaiman. Kata Abu Ja'far, wahai Muqatil, wahai syekh, wahai imam, berikan saya nasihat. Katanya Muqatil, a'idzuka bima asma wa bima ara. Saya akan nasihati kamu dengan apa yang saya dengar, dengan apa saya lihat. Kata Abu Ja'far, nasihati saya dengan apa-apa yang benar-benar kamu lihat. Kemudian Muqatil mengatakan, ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, beliau hanya punya uang 20 dirham. Hanya punya uang 20 dirham. Ini bagi orang Arab gak ada harganya, Pak. 4 dirham dipakai untuk orang-orang yang memandikan beliau. 5 dirhamnya dipakai untuk beli kain kafan. Sisa 11 dirham. 11 dirham itu dibagikan untuk anaknya, jumlahnya 10, istrinya 1. 11 dirham. Anggap satu anak dapat 1 dirham. Sedangkan Hisham bin Abdul Malik, khalifah yang lainnya yang sama-sama dinasti Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik, ketika beliau wafat punya warisan 5 juta dinar. Ingat ya, bedanya dirham dan dinar itu jauh. 5 juta dinar. Saya tidak tahu yang ngerti tentang kurs itu berapa 1 dinar sekarang. 1 dinar itu sekitar 400 ribuan. 5 juta dinar. Dan yang mendapatkan warisan dari Hisham bin Abdul Malik itu sama, 11 orang. Umar bin Abdul Aziz mewariskan kepada anaknya 11 dirham, yang satunya 5 juta dinar. Ini jauh, seperti uang receh dan triliunan. Tapi saya menyaksikan dengan mata saya sendiri, wahai khalifah, kata Muqatil bin Sulaiman, anak-anak dari Hisham bin Abdul Malik di jalanan, nanti anak keturunannya, bukan anaknya, anak keturunannya di jalanan menjadi pengemis. Sedangkan anak-anak dan keturunan dari Umar bin Abdul Aziz membawa ratusan kuda perang ke dalam satu pertempuran.
Itu artinya apa? Yang kita keluarkan pasti Allah ganti, jangan takut miskin. Apalagi Anda seorang pemimpin. Waliyadzubillah kalau sampai ngambil yang bukan haknya. Na'udzubillah. Kemudian ayat kedua, surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Pemimpin itu kami jadikan pemimpin. Kenapa mereka sampai terpilih menjadi pemimpin? Ada dua kuncinya. Satu, lamma sabaru. Pemimpin itu harus sabar. Kenapa mereka kemudian dijadikan tauladan? Karena mereka sabar. Sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, betapa kita hari-hari ini sulit menerapkan kesabaran dalam keluarga. Anak-anak kita ketika gagal kita diamkan, kita ambilkan handphone. Nak, diam. Diam anak itu. Kita tidak tahu sisi negatifnya. Pokoknya yang penting anak diam. Anak-anak kita begitu tidak betah di pondok, langsung kita cari cara bagaimana agar dia betah, meskipun caranya salah. Kadang-kadang melabrak aturan pesantren. Kalau anak-anak kita pada esok hari diharapkan menjadi pemimpin, jadilah orang tua yang sabar. Guru-guru juga sekarang, Pak, berbeda dengan guru-guru di masa dulu. Banyak guru-guru yang tidak sabar mendidik. Mereka guru, Pak, orang-orang zaman dulu itu ketika mendidik malamnya nangis minta kepada Allah, ya Allah, anak didik saya bimbing sehingga anak didiknya menjadi orang-orang yang sukses. Sekarang banyak guru yang tidak sabar. Ya wajar, kadang dalam satu kelas itu 50%, 30% nakal. Tapi kalau kita ingin mereka menjadi pemimpin, dan kita sebagai pemimpin di kelas itu, jadilah pemimpin-pemimpin yang sabar. Makanya di Al-Quran, contoh-contoh terbaik yang Allah hadirkan itu adalah kesabaran, yang kemudian nanti mereka akan menjadi pemimpin terbaik. Sabar dalam apa? Satu, sabar itu dalam melaksanakan perintah Allah. Yang namanya taat kepada Allah butuh kesabaran. Dan kemarin bulan puasa kita sudah dilatih. Kita puasa selama 30 hari. Sabar. Bahkan sabar ini kalau secara bahasa kan sama dari kata al-imsak. Sholat malam, Pak. Sholat malam. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya jamaah Masjid Taqwa ini rajin sholat malam semuanya. Sholat malam butuh kesabaran enggak? Saat semua orang tertidur, kita itu kadang-kadang bangun, Pak. Kadang-kadang dibangunin nyamuk. Kadang-kadang dibangunin apa? Kebelet. Tapi karena kita tidak sabar, nyamuk gigit kita, kita marah, tidur lagi. Kebelet datang ke kamar mandi, tidak sempat wudhu, tidur lagi. Yang namanya taat itu sabar. Misalnya dalam sholat, Rasulullah SAW menyebutkan satu ayat dalam sholat setara unta bunting yang kamu miliki. Jadi kamu sama, kalau ada imam baca satu ayat, itu kamu seperti mendapatkan satu unta yang bunting dan harganya mahal. Kita semakin banyak ayat dibaca oleh imam, semakin tidak sabar. Bulan puasa kadang-kadang cari info mana yang tarawihnya paling cepat. Padahal yang namanya ibadah harus sabar, dan pasti diuji dalam apapun. Kemudian yang kedua, sabar dalam apa? Sabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan pada kita. Semua kita diuji, macam-macam ujiannya, macam-macam.
Ada yang kaya, kaya ini banyak uang, tapi sulit punya anak. Berarti pintu surga dia lewat sabar karena tidak dikasih anak. Ada yang anaknya banyak, tapi sulit dapat rezeki. Berarti dia pintu sabarnya, pintu surganya lewat mana? Lewat sempitnya rizki. Tapi bukan berhenti berusaha, tetap berusaha. Ada yang kaya, banyak anak, tapi anaknya sulit dinasehati. Ada yang semuanya normal, tapi apa? Di rumahnya sering terjadi musibah. Ada yang sakit lah, tiba-tiba ada bencana alam dan seterusnya. Ada yang aman dari ini semua, tetangganya ternyata usil. Jadi nggak ada yang namanya di dunia ini yang serba nyaman semuanya. Kita serba diuji. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum, benar-benar akan saya uji kalian. Diuji oleh Allah, macam-macam ujiannya, macam-macam. Apalagi semakin tua ini, banyak yang sepuh-sepuh ini. Diuji enggak Pak? Diuji. Mata semakin rabun, kata orang indah, kata yang tua-tua, ah mana? Ya gimana mau bilang indah? Pandangannya sudah tidak sempurna. Ada yang diuji dengan penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, semakin kita bersabar, sekecil apapun ujian, bahkan kata Nabi Allah, bahkan gelisah di hati itu bisa menghapus dosa. Gelisah di hati bisa menghapus dosa. Kemudian Pak, yang paling berat, yang terakhir, itu sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang paling berat, sulit. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Sekali tanda tangan 1 M masuk rekening, bisa enggak dia bilang, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia tinggal tanda tangan, gerakkan jari-jarinya sebentar aja, 1 M masuk. Dan aman di mata manusia, tenang, sudah ada backupnya, dijamin. Tapi ingat, wa ainullahi lam tanami, penglihatan Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah gak akan lupa, gak akan tidur. Pemimpin sulit untuk tidak maksiat kepada Allah, apalagi urusan begini-begini. Ini ada 2 orang tender ngajukan proyek, sama-sama kompeten. Yang satunya kalah, tapi family, masih ponaan. Yang satunya jelas, bagus, semuanya lengkap, tapi bukan family. Dihisap gak di hadapan Allah? Dihisap. Ini berat. Untuk diteladani itu sulit, perlu kesabaran. Sabar apa? Untuk tidak bermain-main dengan apa yang Allah haramkan. Padahal kata Rasulullah SAW, tidaklah masuk satu suapan ke dalam diri seorang kemudian menjadi darah, kecuali darah itu akan menjadi api neraka nanti. Sabar, seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kamar sudah ditutup, pintunya sudah dikunci, Zulaiha mulai melepaskan pakaian, ditariklah Yusuf dari belakang, bajunya sampai sobek. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Qala ma'adallah, na'udzubillah. Nah, untuk tidak bermaksiat ini, salah satu kuncinya adalah ingat kebaikan Allah. Kita jadi begini karena Allah. Anda diangkat jadi pemimpin karena Allah. Nabi Yusuf ketika ditarik bajunya, kenapa tidak melakukan itu? Apa ucapan Nabi Yusuf? Innahu rabbi ahsana maswaya. Mohon maaf, saya tidak mau.
Robbi, tuanku itu. Tuannya Nabi Yusuf tidak lain suaminya Zulaikha. Tuanku itu baik kepadaku, dari dulu baik. Masa saya berkhianat? Kalau semua suami berkata demikian, ketika istrinya tidak ada, saya tidak mau hianati istri saya. Dulu saya perjuangkan untuk dapatkan dia, masa saya hianat? Kalau semua pemimpin berkata demikian, Masya Allah, saya nggak mau 1 rupiah pun mengkhianati rakyat saya. Karena rakyat telah membuat saya jadi pemimpin. Tanpa mereka saya tidak jadi. Kalau ada yang seperti ini, berarti ini adalah pemimpin yang benar-benar sabar. Sabar dari apa? Bermain-main dengan kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah. Kemudian, saya sudah sejam ini Pak. Saya nunggu gak ada yang batu ini. Belum. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini paling akhir. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Pemimpin itu harus yakin terhadap ayat-ayat Allah. Yakin. Yakin. Coba, siapa di antara kita yang ketika melakukan sesuatu 100% percaya pada Allah? Maka itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Yakin. Nabi Musa ketika di hadapannya ada laut, hanya keyakinan kepada Allah. Allah Maha menolong. Nabi Muhammad ketika melihat musuh segitu banyaknya, apa yang dikatakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika tangannya terikat, tumpukan batu sudah, tumpukan kayu sudah setinggi gunung. Hasbunallah, hasbiallah wa ni'mal wakil. Yakin. Dan 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, adalah mereka yang senantiasa menggantungkan harapan semata-mata untuk Allah. Berapa banyak anak muda yang gagal menikah gara-gara apa? Yakin sama pekerjaan. Yakin sama pekerjaan. Pekerjaan itu bagian di antara yang membuat yakin, tapi jangan jadikan mutlak 100%. Berapa banyak orang yang percaya pada usahanya, tapi tidak yakin dengan pertolongan Allah. Makanya ada tahapan itu. Ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Nah, kita butuh latih ini sebagai seorang pemimpin. Kita kan semua pemimpin, kullukum ra'in, kalian semua pemimpin. Kita sampai ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Atau masih berada di bawahnya itu. Ilmal yakin itu adalah keyakinan atas dasar ilmu. Kalau begini akan begini. Ada di atasnya ainul yakin. Yakin karena melihat sendiri. Nah, ada yang paling atas memadukan keduanya, apa yang disebut dengan hakul yakin, benar-benar yakin. Nah, modalnya pemimpin ini. Saya kalau cerita dengan mereka yang terlibat di politik itu dahsyat Pak, dahsyat luar biasa. Dan memang kayaknya ya, hitung-hitungan akal, kalau tidak main fulus, tidak main curang, itu sulit jadi, sulit. Saya di Madura banyak famili yang terlibat dalam itu. Kepala desa di Madura itu, kalau tidak punya 2M jangan jadi kepala desa. Kalau jadi, ini dari mana-mana ini godaan-godaan.
Ngerti sendiri, insya Allah ngerti sendiri lah yang aktif di bagaimana bantuan itu segala macam. Kenapa orang sebegitu takutnya tentang masa depan anak-anaknya dengan harta yang halal? Coba kalau ditanya jujur, barangkali di sini ada yang Pak Lurah. Pak Lurah itu selama 5 tahun gajinya kalau di total berapa dengan tunjangannya? Sampai enggak 2 M? Sampai enggak, Pak? Enggak sampai ya? Kalau anggota dewan tuh, Pak, anggota dewan rata-rata 4 M kemarin. Rata-rata. Ada yang di bawah itu, ada yang di atas. 4 M baru jadi. Gajinya anggota DPR dengan tunjangannya kira-kira sampai enggak? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Dengan catatan kan untuk anak dan istrinya enggak dapat, kan untuk bayar hutang. Kecuali dia memang orang kaya. Kalaupun kaya ini kan caranya sudah tidak benar. Kenapa sampai ini terjadi? Salah satunya hilang keyakinan kepada Allah. Apa yang hilang? Dia takut kalau hartanya tidak berkembang, anaknya tidak makan. Dia khawatir kalau dia tidak dapat dari harta yang seperti itu banyaknya, dia khawatir anak-anaknya besok tidak punya kedudukan, tidak menjadi orang terpandang. Dia takut. Maka jadilah orang tua yang yakin kepada Allah. Yakin, tidak apa-apa nak lapar sekarang, mudah-mudahan nanti engkau menjadi orang-orang yang kenyang. Sengsara sekarang, mudah-mudahan suatu saat Allah bahagiakan. Itu yang harus ditanamkan kuat-kuat. Kenapa? Karena di antara pintu yang menyebabkan orang bermaksiat dan bermain dengan cara-cara yang tidak benar, khususnya pemimpin, itu keraguan. Ambil. Nanti buat nyalon lagi kamu kan tidak ada. Akhirnya diambil. Dan saya banyak punya pengalaman dari banyak jamaah pengajian yang cerita langsung. Ada yang kalah Pak. Mohon maaf, rumahnya disita, kendaraannya disita, sawahnya habis semua. Kenapa? Ya mau bayar pakai apa? Sudah tidak ada lagi. Dari mana munculnya? Dari rasa ketidakyakinan kepada Allah. Maka jadilah orang-orang yang yakin. Aku yakin, seyakin-yakinnya. Nah, untuk kesemua inilah jamaah yang dimuliakan Allah, karena pemimpin ini diteladani, maka wanti-wanti diri kita, jadilah orang tua atau para pemimpin atau siapapun kita yang terlibat dalam kepemimpinan yang benar-benar mencontohkan. Jangan cuma bicara. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan menjadi orang. Saya pernah ingat ada salah satu orang penting lah. Beliau paginya pidato di penanganan narkoba, bahwa siapapun anggota saya yang akan terlibat narkoba, saya akan tindak. Meyakinkan betul. Sorenya ditangkap. Terlibat penyelundupan sabu-sabu di antara kasus terbesar di Republik ini. Nah, ini yang ditakutkan juga dari pemimpin. Bagaimana pemimpin itu? Benar-benar yang dikatakan adalah yang dicontohkan. Makanya kalau, mohon maaf Pak, kalau sambian ngajak anaknya sholat, jangan sedang main HP. Dek, nggak dengar adzan, bapaknya lagi main HP, anaknya ikut enggak? Tapi kalau bapaknya sudah wudhu, bersih, siap ke masjid, nah ayo ke masjid, insya Allah anaknya ikut. Banyak orang tua gagal, kenapa? Karena belum bisa mencontohkan. Karena itu ada istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh dengan perilaku senantiasa lebih tajam, lebih fasih daripada kata-kata. Makanya doa minta kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika minta, sebelum minta kepada keturunannya menjadi muqimas shalah, Nabi Ibrahim minta, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya dulu yang mendirikan sholat
baru anak keturunan saya. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin sekarang, sampaikan kepada Bismillah ya Allah, berikan ilham, kekuatan kepada saya untuk memberikan contoh, kemudian saya akan ajarkan kepada mereka semua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini pengajian kita malam ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini pertama kalinya saya berada di masjid ini. Saya tidak tahu bagaimana biasanya para mubalik sebelumnya menyampaikan. Saya menyampaikan dengan kebiasaan apa yang saya sampaikan. Khawatir ada yang tidak sesuai dengan budaya-budaya setempat, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Kemudian jika ada hal-hal yang baik, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, bisa menjadi pencerahan bagi diri kita, dan kita senantiasa menjadi contoh terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Kemudian mari kita mohon kepada Allah, jika ada kesalahan kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah ampuni, dan senantiasa di sisa usia kita Allah bimbing kita, sehingga di puncaknya, di ujungnya nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ini ada pertanyaan Pak? Nggak ada ya? Biasanya ada pertanyaan enggak? Ada? Memang tidak ada? Baik, aku lumma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana mana? Pamekasan. Sehat banget, sehat-sehat selalu. Sampai lupa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.